Kalian sadar ada sesuatu yang janggal dan kali ini bukan hanya tentang Persib, tapi tentang dua cerita yang sedang berjalan bersamaan. Di dua tempat yang berbeda, dengan dua set aturan yang kalau kita jujur, tampaknya tidak pernah benar-benar sama. Di satu sisi ada Persib yang berjuang, yang ditekan, yang bahkan untuk sekadar mendapat perlakuan adil pun rasanya sudah menjadi kemewahan yang langka. Di sisi lain ada Borneo, yang jalannya entah kenapa selalu terasa sedikit lebih lapang. Dan hari ini kita akan berbicara tentang keduanya. Mari kita mulai dari pertandingan Borneo FC melawan Persita Tangerang. Borneo memimpin 1-0. Situasi yang sudah cukup nyaman, tapi kemudian ada tinjauan VAR dan hasilnya pemain Persita mendapat kartu merah. Sekarang kami tidak akan mengatakan itu salah, karena mungkin memang begitu aturannya. Mungkin memang layak kartu merah. Tapi kalau kita jujur, sentuhannya minim. Dan di liga yang sama, di musim yang sama, kita sudah sering melihat pelanggaran yang jauh lebih keras tapi justru tidak berbuah kartu apapun. Pertanyaannya bukan apakah kartu merah itu benar atau salah. Pertanyaannya adalah mengapa standarnya selalu terasa berbeda tergantung siapa yang bermain. Dengan 10 pemain, Persita praktis sudah tamat. Langkah Borneo untuk menyapu sisa laga tampaknya tinggal formalitas. Sekarang kita ke laga Persib melawan PSIM Yogyakarta. Beberapa kali wasit mendapat panggilan VAR, dan yang paling menegangkan, ada momen di mana pemain PSIM terjatuh di kotak penalti Persib. Semua orang yang menyaksikan tahu apa artinya momen itu. Satu keputusan bisa mengubah segalanya. Satu keputusan bisa menghancurkan 3 poin yang sudah diperjuangkan mati-matian. Syukurlah wasit yang memimpin sore itu tak terkecoh. Dan syukurnya lagi Persib berhasil menyudahi pertandingan itu dengan skor tipis 1-0. Tapi kata kuncinya adalah syukurnya, bukan seharusnya, bukan sudah sewajarnya. Karena itulah realita yang harus diterima Persib musim ini. Memang bukan hanya soal bermain lebih baik dari lawan, tapi juga soal bertahan dari segala sesuatu yang dirancang, sadar atau tidak, untuk membuat mereka tersandung. Persib masih memimpin, 3 laga tersisa. Kalau menang semuanya, gelar juara sudah pasti menjadi milik Persib Bandung. Tapi mari kita jujur pada diri sendiri, melihat semua yang sudah terjadi musim ini, 2 gol kontroversial Dewa United, tuduhan rasisme yang dipaksakan, wasit asing yang selalu hadir di laga kandang Persib, VAR yang bekerja dengan standar yang berbeda-beda, apakah kita benar-benar yakin 3 pertandingan terakhir Persib akan berjalan dengan mudah? Dan satu di antara 3 laga itu adalah Persija Jakarta di GBK, di hadapan puluhan ribu Jackmania yang sudah lama menunggu momen ini. Jangankan mendapat keberpihakan, untuk sekadar diperlakukan secara adil, itu sudah menjadi keistimewaan yang jarang sekali Persib nikmati. Kita sangat yakin Persib mampu menyudahi musim ini dengan 3 kemenangan. Kalau semua urusan teknis dijalankan dengan benar, adil, dan transparan. Tapi hal-hal teknis di luar lapangan tidak bisa dikontrol oleh siapapun di kubu Persib. Dan itulah yang paling menyakitkan. Tapi kita harus berbicara tentang kemungkinan ini. Kalau Persib sekali saja ditahan imbang, apalagi terjungkal, gelar juara itu bisa berpindah tangan ke Borneo. Dan kalau itu terjadi, satu-satunya harapan yang paling berpotensi menyelamatkan Persib bukan lagi datang dari lapangan Persib sendiri, tapi dari mereka. Nama-nama lama, bagian dari hati dan cinta Persib Bandung yang kini berseragam Malut United. Ciro Alves, David da Silva, Tyrone Del Pino, Gustavo Franca. Sekarang mari kita bicara logika. Malut United saat ini berada di posisi keempat klasemen. Menang atau kalah di sisa pertandingan, posisi mereka tidak akan berubah secara signifikan. Mereka tidak dalam perburuan gelar. Mereka tidak dalam ancaman degradasi. Secara teori, mereka bisa bermain santai di sisa musim ini. Tapi laga melawan Borneo tidak bisa dianggap remeh oleh Ciro Alves dan kawan-kawan. Karena ini bukan tentang poin, bukan tentang posisi klasemen, bukan tentang bonus atau catatan statistik. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam dari semua itu. Ciro Alves dan David da Silva bukan sekedar mantan pemain Persib. Mereka adalah bagian dari sejarah, dari legasi, dari 2 gelar juara yang diukir dengan keringat, darah, dan air mata di kota Bandung.
Ketika mereka pergi, nama mereka tidak ikut pergi. Bobotoh masih menyebut nama mereka, masih mengenang kontribusi mereka, masih mencintai mereka seperti hari pertama mereka mengenakan jersey biru. Dan kita semua tahu Ciro dan DDS sudah pasti memperhatikan situasi ini. Sudah pasti sadar apa yang sedang dipertaruhkan. Sudah pasti tahu bahwa pertandingan melawan Borneo bagi mereka bukan pertandingan biasa. Semua orang hanya menyebut Persija sebagai satu-satunya kekuatan yang bisa mengubah klasemen. Seolah-olah Malit United tidak akan ada dalam perhitungan. Dan disinilah justru kemarahan dan perjuangan Ciro, DDS, dan kawan-kawan akan kembali diharapkan. Disinilah kita perlu membuka mata lebar-lebar. Kalian masih ingat laga Persib melawan PSIM Yogyakarta? Di sana ada seorang penjaga gawang yang bekerja mati-matian untuk menghentikan Persib. Namanya Cahya Supriyadi, mantan penjaga gawang Persija Jakarta. Dia bukan kiper utama di timnya dulu, bukan pemain bintang, tapi malam itu dia bermain seolah-olah ini adalah final hidupnya. Kenapa? Karena dia tahu kalau Persib juara, mantan timnya lah yang akan diejek. Mantan timnya lah yang akan disebut sudah tidak lagi setara dengan rivalnya. Dan itu cukup untuk membuatnya berjuang mati-matian. Kita mundur satu pertandingan lagi. Bayangkara FC melawan Persib. Dan di sana ada Firza Andika, mantan pemain Persija Jakarta. Dia begitu ngotot, begitu intens, bahkan di luar lapangan, dia menanggapi serius konflik yang melibatkan Mark Klok lewat DM Instagram. Seolah-olah urusan itu adalah urusan pribadinya. Seorang mantan pemain tim rival saja berjuang sekeras itu untuk menggagalkan langkah Persib. Lalu mengapa Ciro Alves, David da Silva, Tyrone Del Pino, dan Gustavo Franca harus menganggap laga melawan Borneo sebagai pertandingan biasa? Jawabannya tidak bisa dan tidak akan. Beberapa pekan lalu ketika Ciro Alves dan David da Silva bertandang ke GBLA, walau mereka sudah tidak berseragam biru, walau mereka sudah tidak lagi membawa panji Persib di dada mereka, tapi lihatlah bagaimana mereka masih menghormati Wak Haji Umuh. Masih begitu mencintai mantan rekan setim mereka. Masih memancarkan sesuatu yang tidak bisa dipura-purakan. Cinta itu tidak pergi kemana-mana. Dan ketika nanti Borneo melawan Malut United, kita mungkin akan melihat Ciro Alves dan David da Silva mengenakan jersey putih kebanggaan Malut. Tapi bagi bobotoh yang menonton, dan bagi Ciro dan DDS sendiri, mereka sedang mengenakan jersey biru. Mereka sedang berjuang untuk Persib. Mereka sedang bermain untuk kebanggaan jutaan bobotoh. Mungkin benar mereka tidak akan mendapat bonus, tidak akan mendapat catatan statistik di trofi pribadi mereka ketika Persib juara. Tapi ada kebanggaan yang tidak bisa disebutkan dengan kata-kata. Ada rasa haru yang akan menyelimuti mereka. Dan akan ada jutaan ucapan terima kasih dari supporter Persib yang menyaksikan mereka bermain mati-matian saat menghadapi Borneo. Di akhir sebuah musim yang panjang, yang penuh tekanan, penuh kontroversi, penuh ujian yang datang dari segala arah, ternyata sepak bola tidak hanya tentang 11 pemain di lapangan, tidak hanya tentang taktik, tidak hanya tentang poin dan klasemen. Sepak bola pada akhirnya adalah tentang cinta. Cinta yang membuat Cahya Supriyadi berjuang mati-matian menjaga gawangnya dari Persib karena cintanya pada mantan timnya. Cinta yang membuat Firza Andika ngotot bahkan sampai keluar lapangan karena gengsi yang mengalir dari cintanya pada Persija. Dan cinta yang akan membuat Ciro Alves, David da Silva, Tyrone Del Pino, dan Gustavo Franca bermain bukan untuk Malut United saat menghadapi Borneo, tapi untuk Persib, untuk Bandung, untuk bobotoh. 3 pertandingan lagi bagi Persib, 1 pertandingan krusial bagi para mantan pemain Persib di Malut United. Dan di antara semua ketidakpastian yang ada, satu hal yang tidak pernah berubah, cinta bobotoh kepada Persib. Dan cinta Persib kepada siapapun yang pernah mengenakan jersey biru itu dengan sepenuh hati. Karena pada akhirnya trofi itu bukan hanya milik 11 pemain yang berdiri di lapangan saat peluit panjang berbunyi. Trofi itu milik semua orang yang pernah berjuang di dalam maupun di luar lapangan demi satu nama, Persib Bandung. Ada sesuatu yang tidak pernah diajarkan di buku taktik manapun. Sesuatu yang tidak bisa dibeli di transfer window manapun. Sesuatu yang tidak bisa dihapus oleh keputusan wasit manapun. Sesuatu yang bahkan tidak tercatat di statistik pertandingan manapun. Namanya ikatan. Ikatan yang membuat seorang pemain rela berjuang mati-matian, bukan untuk klubnya sekarang, bukan untuk bonusnya, bukan untuk statistiknya, tapi untuk nama yang pernah terukir di dadanya, untuk kota yang pernah mencintainya, untuk jutaan orang yang pernah menyebut namanya dengan bangga. Ciro Alves, David da Silva, Tyrone Del Pino, Gustavo Franca tahu itu. Dan ketika nanti mereka berdiri di lapangan menghadapi Borneo, dengan jersey yang berbeda, dengan nama klub yang berbeda, ingatlah satu hal. Hati mereka tidak pernah benar-benar meninggalkan Bandung.
Dan untuk Persib, kalian tidak hanya berjuang dengan 11 pemain di lapangan. Kalian berjuang dengan sejarah yang sudah dibangun selama 3 musim. Dengan pengorbanan yang sudah ditorehkan oleh nama-nama yang kini tidak lagi berseragam biru, tapi masih membawa Persib di dalam dadanya. Kalian berjuang dengan cinta jutaan bobotoh yang tidak tidur malam demi malam. Menonton, berdoa, dan percaya. Itu bukan beban, itu adalah kekuatan terbesar yang pernah dimiliki sebuah tim. Tiga pertandingan lagi dan di antara semua ketidakpastian, satu hal yang sudah pasti, bahwa di luar sana ada orang-orang yang sudah tidak berseragam biru, tapi masih akan berjuang seolah-olah nyawa mereka dipertaruhkan. Untuk Persib, untuk Bandung, untuk semua yang pernah mereka janjikan kepada jutaan bobotoh yang mencintai mereka.